Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Acara Perdata akan mempraktekkan mengenai mediasi hak asuh anak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Biru Langit. Peran saya sebagai anak berusia 10 tahun. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Paul Julhak sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafli sebagai mediator. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Yang saya hormati, sebelum kita melakukan pembicaraan tentang mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sultan Rafli Putra Hidayat sebagai mediator dari kantor amanah ya, yang beralamat di Cianjur, Jawa Barat, di Panembong, Mekarsari, yang telah Bapak dan Ibu minta untuk menangani perkara ini. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, saya akan berikan kesempatan untuk saling memberikan diri dari masing-masing. Silahkan kepada penggugat, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya sebagai penggugat. Kepada yang tergugat, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Paul Julhak sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu sebelum memulai mediasi ini. Pak, mediasi merupakan upaya damai dalam berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada pertemuan saat ini Bapak dan Ibu telah sepakat ya untuk menunjuk saya sebagai mediator atau penengah dalam kasus ini. Dan apa itu mediasi? Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua pihak, ibu dan bapak, saling berdialog, berunding untuk menemukan sebuah jalan tengah dalam permasalahan ini tanpa harus membawa ke pengadilan. Namun sebelum saya memulai, saya akan memberitahu kepada Bapak Ibu tentang tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan dulu perkara apa ini, lalu permasalahannya bagaimana. Dan yang kedua, saya akan coba mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang ketiga, saya akan mencari kesepahaman atau alternatif awal sesuai yang terbaik dari penjelasan kedua belah pihak. Setelah itu, yang keempat, kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apakah negosiasi mencari kesepakatan atau titik temunya? Kita akan menyusun kesepakatan akhir dalam bentuk perdamaian. Baiklah, kepada Bapak Paul dan Ibu Azka, apakah setuju dengan pernyataan berikut? Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi di siang hari ini. Bagaimana kalau kita dengarkan dulu dari penggugat yang terhormat Ibu Azka untuk menyampaikan keterangannya. Silakan. Jadi gini, saya itu sudah bercerai dengan beliau dikarenakan saya yang pertama itu saya diselingkuhi. Oke. Yang kedua, saya tidak diberi nafkah, dan anak saya pun tidak diberi nafkah, tidak diberikan haknya sebagai seorang ayah kepada anak. Lalu saya di sini ingin mengajukan bahwa hak asuh anak itu jatuh kepada saya, karena saya tidak terima anak saya diasuh dan diajak main oleh beliau. Begitu? Ya. Oke, terima kasih atas pernyataan dari penggugat kepada Bu Azka. Sekarang saya ingin mendengarkan penjelasan oleh tergugat oleh Bapak Paul. Dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih kepada Bapak Mediator yang telah memberikan kesempatan kepada saya
Di sini bahwasanya saya keberatan daripada apa yang telah disampaikan oleh saudari Azka Marsa, karena saya merasa keberatan karena memang dari dulu ketika pertama kita menikah sampai bercerai pun kenyataannya saya selalu menafkahi daripada anak kita berdua, gitu kan. Nah, untuk pernyataan saudara Azka yang meminta hak asuh kepada dia, saya tidak setuju karena pertimbangannya yang pertama adalah saya khawatir anak saya itu tidak bisa dinafkahi dengan benar dan tidak bisa dicukupi kebutuhannya. Lalu yang kedua adalah ketika dengan anak saya bisa pastikan bahwasannya anak saya akan mendapatkan biaya mulai dari pendidikan, makan, pakaian dan lain sebagainya. Itu pertimbangan daripada saya. Itu saja. Baik, terima kasih. Bagaimana ada? Saya keberatan bahwasannya Bapak Faul mengatakan beliau selalu menafkahi, tetapi nyatanya sampai detik ini pun saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari beliau. Maka benar begitu, Bapak Faul? Tidak. Penjelasan saya adalah langsung tanyakan saja kepada anak saya menafkahi atau tidak, gitu kan. Nah, terus yang jelas-jelas hasil daripada kerja keras saya, kinerja saya dari pagi sampai sore itu selalu diberikan kepada istri saya. Sekian. Terima kasih kepada para penguat dan termohon. Saya sebelumnya ingin bertanya kepada anak biru, apakah benar selama ini anak biru itu selalu dikasih nafkah yang baik, dididik oleh ayah sama diasuh, apakah betul? Ya, tapi ayah jarang ada di rumah. Kamu jangan ada di rumah ayah begitu. Sekarang umur berapa tahun? Bapak Faul ini sebagai ayah mendidik juga memberikan pengarahan kepada biru selama diasuh oleh ayah atau bagaimana? Mohon. Untuk menafkahi mungkin ayah selalu ngasih hadiah ya setiap pulang, walaupun pulang malam, tapi kayak ada mainan setiap ada di rumah. Gitu. Tapi untuk waktu suka jarang ada. Tapi ibu juga kan suka ngasih nafkah atau ngasih uang atau ngasih sayang lah kepada Dek Biru ini gitu, suka begitu. Iya. Terima kasih. Mungkin saya dapat simpulkan ya dari bapak dan ibu sekalian bahwa seorang ibu dan seorang bapak itu wajib menafkahi seorang anak dan mendidik. Walaupun sudah bercerai, ya kita sebagai orang tua kan ada kasih sayang pada anak ya, kita harus mendidiknya, kita harus mengarahkan kepada hal-hal baik, juga kita harus menafkahinya juga. Dan anak Biru itu berapa tahun sekarang? 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi menurut pasal ya, saya membawa dari pasal 15 KHI yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak asuh memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Kalau mungkin sekarang kan Biru ini masih umur 10 tahun, berarti dengan jelas ya dengan pasal ini bahwa dia itu belum mumayyiz atau belum 12 tahun. Jadi Biru ini sepenuhnya adalah hak anaknya, hak ibunya ya, Bapak. Terus dapat saya simpulkan juga bahwa sekarang kan posisi bapak dan ibu selalu menafkahi dan mendidik anaknya. Intinya kan bapak dan ibu saling sayanglah pada anaknya juga, tidak keliru dalam mengasuh anaknya. Mungkin keputusan yang dapat saya ambil adalah Biru ini wajib hak asuhnya kepada ibunya. Tapi sang ibunya mohon mengerti apabila si bapaknya, Pak Paul ini ingin bertemu atau ingin bermain dengan anaknya, mengasih waktunya juga, ya begitu. Juga ya sebagai orang tua karena kita udah dewasa juga ya jangan sangat egois lah gitu. Kita dapat bergantian mengasuh atau bagaimana. Tapi yang penting anak ini harus dalam hak asuh si ibu ya. Jadi mungkin tinggal dengan ibunya atau bagaimana, mungkin dapat penjenguknya. Mungkin si anak juga kalau udah dewasa dia dapat memilih mana yang lebih baik begitu. Ya.
dari poin yang tersebut, setuju Bapak Ibu dengan apa yang keputusan saya barusan, bahwasanya anak ini hak asuh si ibu, begitu Bapak ya. Walaupun Bapak suka mendidiknya dan karena ibunya juga suka mendidiknya dan menafkahinya juga begitu. Ya, bagaimana Bapak setuju tidak dengan itu? Sebetulnya saya merasa keberatan ya Oke. untuk hak asuh anak saya diberikan kepada ibunya. Tapi kalau memang itu berdasarkan dengan pasal yang telah ditentukan dan emang demi kebaikan si anaknya juga, dan benar juga kata anaknya saya sering tidak ada di rumah, maka saya setujui keputusan daripada Bapak mediator ini. Terima kasih. Dan pada ibunya bagaimana, setuju apabila mungkin nanti bapaknya sekali-kali mungkin menjenguk anaknya, mengajak mainnya, dan ibunya pun harus menerima ya, jangan sampai itu begitu. Saya sebenarnya setuju saja, Ya. tetapi asalkan dengan sepengetahuan saya. Begitu. Ya. Gitu. Mungkin sudah ditemukan masalahnya ya, bahwasanya anaknya dan ibunya dan bapaknya juga menerima ya apa yang diterima. Apabila bapak ingin bertemu dengan anaknya, mungkin sepengetahuan sama ibunya dengan membicarakan baik-baik ya. Mungkin ini mediasi tentang anak asuh. Semoga kedepannya bapak dan ibu silaturahmi lah walaupun sudah bercerai begitu, tetap berhubungan baik, jangan sampai berhubungan buruk ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya harap juga semoga setelah melakukan mediasi ini masalah dapat diselesaikan. Dulu mungkin dapat kesepakatan. Nanti setelah ini saya akan membuat surat tentang perdamaian antara keduanya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah ini. Ya, itu dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu. Ya. Mungkin ayo. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Ya, Nak ya, sampai ini. Ya. Mungkin sudah keluar.